Jadi kita memerlukan satu pribadi di dalam peradaban ini, kepribadian yang ditanam untuk membangun peradaban. Itu adalah jujur, benar, dan adil, gentle, katakanlah demikian. Gentle. Berani terbuka, lapang dada, salah, berani ngaku salah, tidak tahu, berani ngaku tidak tahu. Dan menjauhkan dari sebuah perilaku mengolok orang yang tidak tahu. Generasi ke generasi butuh dibangun secara utuh untuk menjadi manusia yang tidak takut dan khawatir. Dikatakan tidak tahu, dikatakan bodoh bahkan begitu ya. Demi bertumbuh kembangnya sebuah keimanan. Ini secara konsep banyak orang mengungkap lah ya, tapi mengakui tidak tahu itu faktanya angel, berat. Apalagi jika dituduh engkau dia katakan bodoh, itu abot lah ya. Itu butuh latihan, butuh kewaspadaan. Banyak orang yang terjebak kemudian terperosok menjadi pelaku-pelaku gelap, fasik, itu hanya karena menutup kebenaran dirinya sendiri. Ini mengulang dan mengulang. Kita ingin membangun sebuah komunitas dimulai dari diri kita, entitas kita, masyarakat kita, kemudian nanti dapat berdampak mempengaruhi masyarakat secara luas untuk memiliki sebuah perilaku yang individu-individunya itu senang mensupport, mendukung, dan mendorong saudara kita, orang lain, dan orang lain itu untuk terbentuk sebuah perilaku komunikatif, belajar, kreatif. Senang pada saat kita melihat orang lain itu kreatif, inovatif, kita senang, kita mendukung, kita mendorongnya. Karena salah satu ciri di papan atas sebuah peradaban itu adalah di antara satu dengan yang lain supportnya itu akan luar biasa. Mendorong, mendukung situasi lingkungan ini terbentuknya sebuah habit belajar itu luar biasa, habit kreatif itu luar biasa. Itu terbangun sebuah habit, sebuah atmosfer musyawarah, atmosfer komunikasi. Tidak tahu memberitahu, tidak tahu bertanya, yang ditanya bisa memberitahu, itu kondisinya akan terbentuk luar biasa. Karena kebalikannya, jika kita punya penyakit iri dan dengki, maka kita tidak bisa mensupport orang lain yang telah ada kebencian di dalam dada kita. Kita nggak mungkin dapat memberikan informasi kepada orang yang
kita benci, sehingga iri dan dengki itu diwaspadai. Orang terlempar dari iman itu ya awalnya dari penyakit res-res ke orang lain, kemudian ada iri dengki, tapi berangkatnya dari nggak berani mengakui tidak tahu. Tidak tahu, tidak berani mengatakan tidak tahu, tidak kenal, tidak berani mengatakan tidak kenal. Membuat strategi rekayasa supaya orang itu tidak tahu kalau dia itu nggak tahu. Maka kita butuh berlatih, kalau nggak tahu katakan tidak tahu dan belajarlah kepada orang yang tahu. Berani belajar, itu akan luar biasa, membentuk kepribadian kita luar biasa, dan itu akan membentuk sebuah komunitas yang luar biasa. Ikut bahagia saat orang lain itu bahagia, itu bisa, itu luar biasa teman-teman, itu luar biasa. Kalau kamu suatu saat manten, suatu saat kamu mantu atau kamu menjadi manten, kamu mengundang orang lain. Kalau kamu menerima undangan mantenan, kalau menerima undangan syukuran, yang ada di dalam benak kamu itu apa kira-kira? Kamu ikut bahagia karena kamu dapat undangan dari temanmu yang sedang bahagia, atau kamu menerima undangan itu karena di dalam benak kamu makanan? Yang mana? Seandainya undangan itu diganti, umpamanya A dapat B kemudian mengundang kamu, kemudian undangannya pada hari ini silakan datang bantu saya, kira-kira wis teko apa gak? Jadi undangannya diganti pada hari ini, tolong bantu saya. Jam ini, hadir, tolong bantu saya. Kira-kira teko enggak? Jadi nek kowe wani pengen roh orang yang jujur dan tulus, nek gawe undangan kaya itu. Nek undanganmu kok kabeh 200 sing teko 10, ya 10 kuwi sing kancamu sing tenanan. Tapi kalau undangan itu memberikan satu perspektif bahwa kowe mbok undang, kuwi mbok keimangan teko kabeh, kamu akan bingung siapa sesungguhnya yang saya katakan sahabat saya yang sebenarnya itu siapa, kamu repot. Makanya kalau kamu ngundang pada hari ini, hari Minggu, tanggal ini, tolong bantu saya. Engko undang kamu ngono. Engko sing teko pira? Nah, sekarang kan perumpamannya dalam diri kita. Kalau kowe diundang, itu karena kamu merasakan bahagianya teman kamu yang mengundang, atau kamu bahagia karena dapat makanan. Kemudian karakter yang diperlukan adalah selanjutnya kekuatan untuk berani memaafkan kesalahan orang lain dan berani meminta maaf kepada orang lain.
Oh, itu keterampilan tersendiri teman-teman. Santriwan, santriwati semuanya, itu keterampilan tersendiri. Berani memaafkan dan meminta maaf itu keterampilan tersendiri. Kalau kamu tidak bisa memaafkan kesalahan orang lain, kamu berat menjadi manusia dalam menjalani hidup itu akan berat. Permasalahan-permasalahan yang tidak kita sadari akan terus menghantui kita, akan terus menghampiri kita. Kalau dia sering membuat kesalahan, apa kita harus memaafkan? Saya jawab, iya. Yang diperlukan adalah memang kita menjaga jarak dan kita membuat strategi waspada dan hati-hati terhadap orang yang telah melakukan kesalahan yang kita itu upama orang itu sering banget mbujui kamu, ngapusi kamu, membohongi kamu, sehingga kamu sebenarnya nggak bisa akan memaafkan dia. Bukan itu, maafkan dia, doakan dia. Kalau kamu sudah tahu bahwa dia itu tukang bohong, kenapa kamu harus percaya? Tapi jangan dendam dan tidak memaafkan dia. Paham maksud saya? Itu namanya jaga jarak. Tidak apa-apa, jaga jarak, tidak apa-apa. Tapi kita tidak meletakkan kepercayaan kepada dia. Ini bukan berarti benci, bukan berarti tidak memaafkan, bukan. Kalau sudah bisa memilih pola ini, kamu menjalani itu akan rileks hidup itu. Tapi soro teman-teman, orang yang tidak bisa memaafkan orang lain itu soro. Setiap kali ketemu orang yang tidak kita maafkan, itu dek kan gitu kan, ketemunya kan bisa begitu di dalam hati. Kalau kita nggak bisa memaafkan, mesti kaget. Ketemu dia, aduh, kok di ruangan itu ada dia ya, kan gitu. Jadi maafkan orang lain. Maafkan orang yang telah membuat kesalahan kepada kamu sekalipun. Walaupun kamu bukan berarti tidak menghilangkan kewaspadaan tetap, tapi bukan dipijakkan pada karena dengki, karena tidak suka. Dampaknya banyak teman-teman. Kalau kamu nggak suka A dan ternyata sering ketemu, kalau kamu nggak bisa memaafkan si A itu, kamu mudah goncang secara bawah sadar kamu, maka kamu akan pergi mencari pengalihan. Kamu akan mencari pengalihan secara nggak sadar. Saat ada penawaran ke tempat daerah yang lain, kamu mengiyakan karena bawah sadarmu untuk menghindari si A itu tadi. Padahal pindah ke daerah lain itu yang sekarang kamu tempati ternyata sebenarnya adalah kamu sudah mapan, sudah kerasan. Hanya karena ada si A tadi sehingga bawah sadar kamu bergerak untuk pindah ke tempat lain. Terkadang salah satu bisa memicu kondisi-kondisi seperti itu. Karena orang itu bergeraknya seringnya dikendalikan oleh bawah sadar. Kemudian karakter paradigma yang butuh dibangun, kita terus untuk belajar, untuk lebih mengenal diri,
cara kita berpikir, cara manusia berpikir sehingga kita mengetahui cara kita berpikir, cara manusia bersosialisasi sehingga kita mengetahui bagaimana saya bersosialisasi, berkomunitas, manusia bekerja sehingga saya tahu cara bekerja. Bagaimana manusia selaras dengan alam sehingga saya dapat selaras dengan alam. Ya memang kita memerlukan kesadaran itu untuk terus belajar detailnya. Kalau nggak mengetahui detailnya itu mudah larut. Orang yang nggak tahu detailnya itu biasanya nggih, roh keterjerumus. Biasanya begitu, orang yang nggak tahu detail itu gampang diapusi, gampang gampang dilarutkan. Tapi orang yang tahu detail, tapi tidak punya kebijaksanaan, tidak mengenal diri, tidak mengenal ilmu Tuhan, jadi keras kepala. Yang itu terekam di dalam kalimat Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin, kan itu. Oke. Maka jika tidak segera bangkit, maka dunia ini akan dipenuhi oleh orang-orang yang tertutup, orang-orang yang dalam prasangka, orang-orang yang tertutup, jumut, kaku, dan beku. Mereka tuh saling melindungi di antara mereka untuk menutup ketidaktahuannya karena konsepnya sama, karena wawasan dan pengetahuannya adalah perihal yang sama, wawasan atau wacana semata, tapi dianggap sudah makrifat dan tidak ingin tahu lebih bagaimana seharusnya yang dikatakan ilmu yang dapat mengenal Tuhan seperti ilmunya para nabi, para rasul, sudah merasa sudah merasa cukup dengan ilmu yang dia pelajari dari buku, dari bacaan, dan dari katanya ke katanya, bukan dari yang hak, wenang, dan sah menunjukkan keberadaan Tuhan. Di antara mereka itu adalah saling melindungi dan menutupi ketidaktahuannya itu, saling memvalidasi dan saling mengakui di antara mereka sendiri. Hai orang-orang beriman, jika kebenaran bahwa opini, kesepakatan, wawasan itu adalah merupakan budaya hasil dari sebuah pemikiran legenda konspirasi, hasil dari katanya ke katanya, itu bukan dari kebenaran tapi pembenaran. Hai orang beriman, jika tidak segera bergerak
bergerak membuka kebenaran sejati ning kebenaran tentang keberadaan Tuhan, dan yang membuka jati diri fitrah manusia yang asal fitrah dari Tuhanmu diwujudkan dalam perilaku uswah, perilaku dharma. Dan perilaku keteladanan, kebersamaan, dan kekeluargaan. Memakmurkan kehidupan. Tidak segera melaksanakan perintahnya Allah. Maka fitnah ini akan semakin besar. Maka bergeraklah supaya tidak terjadi kekacauan di muka bumi dan kerusakan ini semakin besar. Apa saja perintah-perintah itu kita rangkum di kajian selanjutnya. Di kita kalau tidak segera terjadi sebuah bangkit kesadaran dari media sosial, dari perilaku, dari pemikiran, dari budidaya pemberdayaan, ya fitnah itu akan semakin besar. Fenomena ini kan juga semakin kelihatan, semakin tajam, semakin banyak, ya. Anomali juga semakin tampak. Gempa-gempa bukan menakut-nakuti, tapi ini ayat-ayat Tuhan yang harus kita baca. Kemudian apa yang harus kita lakukan dan apa yang harus kita siapkan. Bagaimana kita menyikapi segera begitu. Semoga dalam ridha Allah, dalam ampunannya kita bangun. Kita sudah berada di dalam peradaban ini, kita bertanggung jawab terhadap terbentuknya sebuah peradaban. Anda bersama kita menyiapkan panggungnya, panggung peradaban baru ini. Kalau kita tidak segera bergerak membangun peradaban di dalam diri dan menyatukan dalam peradaban komunitas, dalam kehidupan sosial kolektif, sampai kapan? Ataukah kita menunggu regedek direngkes sama alam, kan gitu. Yang tanda-tanda itu juga semakin jelas, juga semakin tampak. Ada kejadian demi kejadian yang terus terjadi peningkatan anomalinya. Dan akan ada satu kejadian nantinya suddenly, tiba-tiba, bisa jadi. Bukan ketakutan yang kita bangun, tapi persiapan apa yang dapat kita lakukan. Kita memerankannya di mana? Dalam masing-masing fungsi. Di masing-masing tingkatan. Di ranahnya masing-masing, di dimensinya masing-masing. Ini yang butuh kita bangun.
Ya, saya kira begitu. Tapi sing global, sing secara universal ya saling dukung, saling membantu, selami pemahaman dengan baik, pemahaman guru-guru, pemahaman keilmuan. Perilaku-perilaku ngentai, perilaku-perilaku iri dengki, perilaku-perilaku merasa lebih, perilaku meringankan yang lain, waspadai, itu penyakit-penyakit awal yang jika tidak segera diantisipasi menggerogoti pikiran, hati, dan iman. Tapi itu hati-hati di situ. Ya. Karena segala sesuatu orang itu sering terperosok, sering terjatuh itu bukan dari sandungan yang besar, tapi kesandung tanah datar, itu yang malah yang sering fatal. Sekali lagi, ayo bangun bebarengan, kebersamaan, kekeluargaan, komunikasi, musyawarah, membangun kecerdasan, kepintaran, kebersamaan, kekeluargaan. Sekali lagi, pintar dan cerdas itu adalah sikap apa yang kalian tanamkan untuk menjadi kebijakan dalam kamu bersikap. Bukan banyaknya narasi dan diksi yang dapat kamu lontarkan untuk menggurui orang lain. Bukan itu yang saya maksud, pintar dan cerdas. Sekali lagi, semoga dalam ridhonya, dalam maghfirah, dalam ampunannya, mendapatkan syafaat berberan perkasa pangestu Guru Wasito. Dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.